Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu sehat ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 6 cita-citaku, subtema 2 luar biasa cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak ustazah, sebelumnya ada yang tahu tidak siapa nama bapak yang ada di foto ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Bapak yang ada di foto ini bernama Bapak Ki Hajar Dewantara. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus selalu bersungguh-sungguh dalam belajar agar cita-citanya dapat tercapai. Seperti Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita yang berjuang dan bercita-cita memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Nah, sekarang silakan anak-anak ustazah membaca wacana yang ada di buku paket kalian yang berjudul Mengenal Cita-Cita Bapak Pendidikan Nasional di halaman 76 dan 77. Upaya penghormatan dan penghargaan terhadap Bapak Ki Hajar Dewantara dapat dituangkan melalui sebuah puisi. Silahkan anak-anak ustazah membaca puisi yang ada di buku kalian yang berjudul Cahaya Pendidikan karya Roza Tripai di halaman 78. Selanjutnya, memahami cara memaknai sebuah puisi. Agar dapat menangkap maksud atau pesan dari sebuah puisi, ada beberapa langkah dalam menentukan isi yang terkandung dalam sebuah puisi. Yang pertama, membaca puisi dengan saksama. Yang kedua, cermati judul puisi tersebut. Judul puisi akan memberi petunjuk dominan mengenai maksud menulis puisi. Yang ketiga, mencermati diksi atau pilihan kata yang dipilih oleh penulis atau kode bahasa, terutama yang mengacu pada konteks yang berkaitan dengan budaya suatu daerah atau kode budaya untuk mencari makna referensial atau kontekstual. Yang keempat, memperhatikan makna konotatif, yaitu kode sastra, untuk mengetahui makna tekstual. Yang kelima, mengamati cara penyampaian dan gaya bahasa. Yang keenam, yang terakhir, mencari pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Nah, setelah rangkaian tahapan tersebut selesai dilakukan, tentu kalian semua sudah bisa memperoleh kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Selanjutnya, mengidentifikasi kekayaan alam di lingkungan sekitar. Nah, cita-cita Bapak Ki Hajar Dewantara untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia telah terwujud. Kini generasi penerus bangsa harus bisa mengkondisikan pendidikan yang tepat untuk kondisi zaman ini. Salah satu manfaat pendidikan yang tepat adalah generasi bangsa dapat menciptakan berbagai karya. Nah, karya-karya tersebut bisa bersumber dari alam. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu besar. Di sekitar kita banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam contoh yang dapat diperbaharui, contohnya sumber daya alam sayur dan buah. Manfaatnya sebagai bahan pangan sehari-hari, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, dan sebagai bahan baku berbagai olahan makanan. Contoh yang berikutnya adalah sumber daya alam hewan. Manfaatnya yaitu dapat diambil daging atau susunya. Yang kedua, sebagai tenaga untuk membajak sawah, dan selanjutnya kotorannya dijadikan bahan pupuk. Contoh yang selanjutnya adalah sumber daya alam tanah liat. Manfaatnya, tanah yang memiliki nilai ekonomi
dan bahan baku kerajinan seperti tembikar atau genting. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, sumber daya alam batu bara. Manfaatnya sebagai bahan bakar untuk alat transportasi, sebagai bahan baku industri baja, dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya adalah sumber daya alam minyak bumi. Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan. Selanjutnya, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG, dan sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Selanjutnya yaitu usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus dilestarikan. Yang pertama, sumber daya alam air. Nah, terdapat di sungai. Jadi manfaatnya adalah untuk perairan atau irigasi. Jadi usaha pelestariannya yang pertama menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. Yang ketiga, mengadakan reboisasi hutan. Dan yang keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Yang kedua, sumber daya alam padi. Terdapat di sawah. Jadi manfaatnya adalah sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya yang pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Yang kedua, memberi pupuk. Yang ketiga, melakukan perairan dengan baik. Yang keempat, menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima, memanen tepat pada waktunya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Mari kita perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan berikut. Yang pertama, pekerjaannya dokter. Nah, dokter contoh peralatan yang digunakan yaitu peralatan medis seperti stetoskop. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan itu adalah besi dan karet. Yang selanjutnya yaitu pilot. Nah, contoh peralatan yang bekerja adalah peralatan penerbangan seperti pesawat. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah aluminium dan karet. Contoh selanjutnya yaitu arsitek. Nah, contoh peralatan bekerjanya yaitu meja untuk menggambar, alat buku atau kertas untuk menggambar, dan alat untuk menulis, ya, penulis. Nah, jadi sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu kayu. Nah, dalam merancang sebuah bangunan, seorang arsitek juga harus memperhatikan karakteristik budaya suatu daerah. Menurut kalian, apakah budaya di setiap daerah sama? Ya, benar sekali. Jawabannya tidak ya. Jadi setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Menjelaskan keragaman yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa. Penduduk Indonesia tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tidak heran jika banyak kita jumpai berbagai jenis kebudayaan yang ada di berbagai daerah. Beragamnya budaya Indonesia juga dipengaruhi oleh pertemuan kebudayaan luar dan kebudayaan lokal. Nah, contoh keberagaman kebudayaan Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian dan pertunjukan, senjata tradisional, dan lagu daerah. Keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan keluarga Dedi. Ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek dan adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Ayah Dedi memiliki kegemaran membaca buku.
Sedangkan Dedi memiliki kegemaran menggambar. Ibu memiliki sifat percaya diri. Sedangkan adik Dedi memiliki sifat periang. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan mendukung. Dedi dan adik saling mendukung dalam meraih cita-cita, misalnya belajar bersama. Hal inilah yang membuat keluarga Dedi saling rukun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai sangat penting diterapkan dalam keragaman. Baiklah anak ustazah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, ustazah minta maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.